salah dalam memberikan definisi, akan salah dalam melakukan aksi. Salah melakukan aksi, akan salah dalam mengambil konklusi, ikhtisar, kesimpulan. Maka yang penting pertama untuk kita bangun bersama di antara kita dalam melakukan hal pun, diskuskah, melakukan amaliyah apakah, samakan dulu definisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh dan pemburu berkah Allah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebut pemburu berkah Allah? Karena baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam menspesialkan untuk orang yang pagi harinya sudah terbangun, lalu kemudian dia segerakan sing-singkan selimut-selimut yang menyelimuti dirinya dari ketidurannya, lalu kemudian segera melakukan perburuan untuk menuju Allah. Lalu kelompok dan komunitas orang ini dispesialkan dalam doa baginda Rasulullah dalam kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma, duhai Allah, wahai Allah, barik, berikanlah keberkahan li ummati, atas umatku, untuk umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Maka saya sebut sahabat sekalian para pemburu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang diberkahi. Artinya detik demi detik menuju menitnya, menit demi menit menuju jamnya, jam demi jam menuju harinya, hari demi hari menuju minggunya, minggu demi minggu menuju bulannya, dan bulan demi bulan menuju tahunnya, sampai nanti kita dipanggil menghadap Allah. Tidaklah kita diberikan hidup oleh Allah kecuali kehidupan itu selalu menghasilkan kebaikan, dan kita menjadi sumber kebaikan bukan hanya untuk diri tapi juga untuk orang lain. Bukan hanya soleh individual tapi juga soleh sosial. Inilah makna berkah yang dimaknakan oleh para ulama. Melanjutkan pembicaraan tadi malam, lalu kemudian bagaimana langkah kita agar kemudian Ramadan ini, bulan yang sedang kita sama jalan yang Allah spesialkan ini, bisa menghasilkan kebermaknaan bagi kita yang berada di dalamnya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pertama langkahnya, berikanlah pendefinisian atau pemaknaan atau takrif atas sebutan apapun yang kita berikan kepada bulan yang kita ada di dalamnya ini secara tepat dan benar, secara benar dan tepat. Lalu follow up. Kenapa kok penting pertama harus kita berikan takrif, pendefinisian atas istilah yang kita gunakan dalam menyebut bulan yang Allah muliakan ini harus tepat dan benar? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba rujuk kitab-kitab para ulama, biasanya saat kita membuka ayil fasal manapun, ayil bab manapun, mesti sistematikanya adalah ta'rifnya lebih dulu. Kenapa kok ta'rif lebih dulu? Dalam dalam premis pemikiran orang-orang di dunia pendidikan, ada satu peristilahan yang digunakan, salah dalam memberikan definisi, akan salah dalam melakukan aksi. Salah melakukan aksi, akan salah dalam mengambil konklusi, ikhtisar, kesimpulan. Maka yang penting pertama untuk kita bangun bersama di antara kita dalam melakukan hal pun, diskuskah, melakukan amaliyah apakah, samakan dulu definisinya.
Suami istri yang mencoba membangun cinta tanpa lebih dulu memahamkan makna cinta yang sama antara pasangan suami dan istri, ini seringkali langkahnya tidak sama. Ketika seorang istri umpamanya memahami rumah tangga, cinta dalam rumah tangga itu selalu bersama. Lalu suami umpamanya kecintaan dalam rumah tangga difahami saling memberi dan saling mengisi. Pada premis cara pemahaman yang tidak sama, ujung-ujungnya nanti aksinya nggak sama. Pengennya istri, wong lanang suami arep kerja, arep beli pokoknya ngubel be kumpul be bari rabine. Bagian bakoya laka duit ngajaknya tukar mereka. Nah, tapi suami tidak, meskipun kita terpisah tempat, tidak ada dalam tempat yang sama. Yang penting ketiadaannya suami, kehadirannya istri dalam hatinya. Dan apapun yang dilakukan suami dimanapun dia adanya, tetap ujung-ujungnya berusaha jare wong darmayune nggorabi maning. Mohon maaf, tapi berarti bukan kawin lagi ya. Untuk istri lagi gitu. Ya, untuk istri hasil kerjanya. Ini bisa berawal dari pemberian definisi yang tidak sama. Maka sahabat sekalian, kalau kita pengen memberikan kebermaknaan di bulan yang sama kita arungi ini, kita mau coba ambil mana? Umpamanya, kita sebut bulan di mana Allah siapkan secara istimewa ini dengan sebutan Ramadan umpamanya. Maka Ramadan kita lihat dari kata Ramadan. Ramadan, para ulama mencoba menuntunkan kita siddatul khur. Dari sisi historis, sejarah akan kezamanan, kewaktuan. Kenapa disebut Ramadan? Karena Ramadan ketika itu situasinya panas. Maka Ramadan panas. Para ulama memberikan definisi lain, siddatul khur. Panas yang banget. Kenapa disebut panas yang banget? Wakila dikatakan oleh para ulama karena saat itu sedang terjadi pembakaran kerak-kerak dosa. Siapapun budak nafsu hamba dosa yang hari-hari masa lalu, masa-masa yang lalu, mohon maaf, lisannya tak mampu terkontrol, jari jemarinya semaunya sendiri dia ketikkan apapun, tidak peduli maslahatkah ketika dia share atau tidak maslahat, dia lakukan itu semua. Lalu Ramadan ini Allah istimewakan sebagai bulan pembakaran kerak-kerak dosa. Siapapun memasuki bulan Ramadan ini, lalu dia ingin membakar dosa-dosanya, maka Allah proklamirkan secara khusus dalam informasi yang Allah berikan dalam 3 kalimat jelang 1 hari menjelang Ramadan. Melalui baginda Rasul yang mulia disampaikan, man dalladhi yatlubuna fanatlubuh, wa man dalladhi yastaghfiruna fanastaghfiruh, wa man dalladhi yuhibbuna fanuhibbuh. Ada kalimat wa man dalladhi yastaghfiruna, siapa pencarian ampunan, mencari ampunan, pengen dia dapat ampunan, dia pengen bakar dosa-dosanya, enggak pakai nanti, pakai huruf fa. Fa itu dalam kajian ilmu alat, kalau ada man syartiyah lalu diikutkan dengan fa, berpotensi besar satu proses pengabulan oleh Allah yang tidak pakai nanti, cash and carry, segera Allah berikan, nggak pakai nanti-nantian. Itu makna fa. Maka penting dalam melakukan kajian bahasa Arab bukan hanya menandaskan pada terjemahan, menstandarkan hanya pada terjemahan, berpotensi akan bisa terjadi kesalahan. Maka penting melakukan kajian-kajian lain. Apakah itu pendekatan usul fikihnya, apakah itu pendekatan asbabun nuzul, asbabul wurudnya, kalau kemudian itu hadis, apakah itu pendekatan ilmu alatnya, mane, bade, bayan, balaghahnya. Supaya apa? Supaya hati-hati kita saat kita melakukan satu proses penajaman untuk sebuah pemahaman. Kembali, maka kalau ini kita pahami sebagai apa? Ramadan sebagai bulan yang kita ambil dari kata Ramadan. Bagaimana kalau kita pahami Ramadan sebagai bulan maghfirah? Maka kalau kita pahami sebagai bulan maghfirah, maka bagaimana kemudian di bulan itu kita melakukan perburuan ampunan dari Allah? Tentu segala ritmik-ritmik kegiatan yang kita lakukan, sejak mau tidurnya, bangunnya, sampai jelang tidurnya kembali, lakukan ikhtiari, upaya-upaya untuk bagaimana di rentan waktu yang kita jalani itu adalah jembatan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh kalau kemudian di bulan Ramadan ada wirid khusus, zikir khusus. Wirid itu dari waroda, artinya Pak, mendekati Allah, mendatangi Allah. Ada zikir khusus ba'da salat yang kemudian juga dianjurkan
dan dilaksanakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Zikirnya pendek tapi isinya bersesuaian dengan sebutan yang diberikan kepada bulan Ramadan sebagai syahrul maghfirah. Biasanya kita pakai zikir yang pendek, asyhadu la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Astagfirullah, pengukuhan, satu prosesi persaksian dan penyaksian, seolah-olah kita menyaksikan melihat Allah langsung. Tapi pasca itunya, setelah komitmen kita nyatakan astagfirullah, kita bermohon ampunan kepada Allah. Maka sahabat sekalian, kalau pengen bermakna, setiap yang kita lakukan amaliyah apapun, jadikanlah dan mintakanlah kepada Allah agar yang kita lakukan adalah prosesi sebagai wasilah kita, tawassul kita. Namanya tawassul bi'amalis salih. Nanti riwayatnya dihubungkan dengan hadis yang berhubungan dengan 3 orang yang terkurung di dalam gua, yang nggak mungkin kita bahas pada kesempatan waktu pendek ini, tinggal 5 menit lagi. Sahabat sekalian, maka apapun yang kita lakukan dari kebaikan itu, kita mohon kepada Allah agar bisa dijadikan jembatan untuk pengampunan atas kesalahan, atas dosa kita, yang sengaja tak sengaja, yang besar maupun yang kecil. Kalau kemudian kita fahami Ramadan sebagai syahrul Quran, syahrul unzila fihil Quran, maka kita akan jadikan Ramadan ini bulan di mana waktu-waktu yang kita lalui kita hiasi untuk senantiasa kita isi waktu-waktu kosong untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, lalu disebut syahrul Quran. Maka kita gunakan untuk membaca Al-Quran saat kita santai, saat kita bermungkin. Tapi ingat, kalau kita sudah ngantuk, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kalau kita sudah ngantuk tidur, jangan diterusin baca Quran. Kalau masih memungkinkan ikhtiar, wudhu, ambil wudhu kembali, silakan. Jika mampu membangkitkan semangat baru untuk baca Qurannya. Tapi kalau sudah parah banget, di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Syekhna Imam An-Nawawi rahimahullah menganjurkan tidur. Karena apa? Takut terjadi lahan, takut terjadi kesalahan membaca, takut terjadi penyeberangan yang terjadi penyelewengan makna, dan seterusnya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, andaikan kita sebut ini syahrullah, bulan Allah, maka kita akan lakukan di bulan ini full. Kecuali saat kita istirahat adalah yang kita lakukan, melakukan perburuan untuk bisa mengingatkan kita, menyebut kita akan keagungan dan nama Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka yang pertama, kalau pengen bermakna, berikan definisi yang tepat terhadap bulan yang mulia ini. Mau sebutannya apapun, tapi ta'rifnya, pendefinisiannya harus tepat. Dan pasca itu, jangan berhenti hanya memahami definisi secara tepat dan benar, tapi follow api juga secara tepat dan benar. Faham, tapi kemudian tidak dipolo api, maka masuk ke dalam satu peristilahan, al-ilmu bila thamarin kasajar. Mohon maaf, al-ilmu bila amalin kasajari bila thamalin. Kalaupun kita paham, tapi kemudian tidak kita amalkan, sama dengan pohon tapi tidak berbuah. Tentu kita semua berharap menghasilkan buah dari apapun yang kita lakukan. Yang kedua, sahabat pemburu berkah, salat subuh yang dimuliakan Allah, pandang Ramadan, mindset kita di bulan yang mulia ini adalah bulan tarbiyah. Bulan di mana Allah latihkan kita secara terus-menerus. Bulan pendidikan, bulan exercise, bulan latihan, bukan bulan tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan, ini adalah upgrade Allah. Ini adalah latihan yang Allah siapkan untuk kita. Yang namanya pendidikan tentu satu proses yang terus-menerus. Bukan sekali, bukan pakai rumus istilah uang Jepang, pakai yen. Yen kiang ngaji, yen ora kiang ora. Yang sedekah, nggak begitu, tapi terus berlatih. Kalau kita fahami sebagai syahrul muasah, maka bagaimana kemudian kita bisa mampu berlatih secara terus-menerus melakukan rekonsiliasi. Kalau ini bulan di mana kita berbagi kasih sayang, rahmah, maka terus sekecil apapun Allah berikan nikmat, kita jadikan untuk saling berbagi kasih sayang. Jadi ini adalah satu bulan yang Allah siapkan. Kenapa harus satu bulan? Karena umat kita ini, umat Rasulullah ini, potensi imannya tipis. Kata Imam Ghazali, sangat tipis sekali iman kita. Sehingga dihubungkan dengan hadis, ada orang yang paginya iman, sorenya kufur, paginya iman. Begitu tipisnya. Maka latihannya perlu kontinuitas, terus menerus, dan tidak boleh putus. Maka satu bulan, ingat,
Bulan ini adalah bulan exercise, latihan kebaikan, latihkan kebaikan. Apapun yang Allah tuntunkan, yang kita pernah dengar dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, dari orang-orang yang menuntun kita ke jalan kebaikan, kita lakukan secara kontinu. Yang ketiga, sahabat sekalian, benarkan arah kitanya, luruskan arah kitanya dalam melakukan aktivitas tadi. Bahwa apapun yang kita lakukan 1 bulan ini, ingat, puasa bukan tujuan. Tadi malam sedikit sudah saya senggol, puasa hanyalah jembatan. Tujuannya dalam ayat puasa setidaknya ada 3 hal penting. 1, la'allakum tattaqun. La'alla ini dalam perspektif kajian ilmu alat adalah disebut taroji. Satu pelatihan yang memungkinkan akan menghasilkan sesuatu yang kita buru kalau dilakukan dengan tepat dan benar. La'alla itu taroji, bukan tamanni, ya. Karena taroji, kalau kita lakukannya tepat, benar, cara pandangnya tepat, benar, insya Allah ketakwaan akan mampu kita raih, ya. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini adalah yang kita lakukan semuanya, hanya jembatan menghantarkan bagaimana nanti keluar dari Ramadan. Menyongsong 11 bulan kemudiannya akan lahir manusia-manusia muttaqin yang dia hati-hati. Kalau takwanya dipahami hati-hati, ini diambil dari kalimat waqa yati wiqayatan, kemudian dirubah jadi iutaqa. Iutaqa ada 2 huruf ilat, alif dan wawu. Kalau ada 2 huruf ilat, thiqal orang Arab, maka jadi ittaqa yang artinya hati-hati. Maka kalau kemudian kita fahami semua latihan ini hanya latihan, lalu kemudian tujuannya adalah mencetak manusia yang bertakwa, maka akan lahir manusia-manusia meskipun di luar bulan Ramadan. 11 bulan kemudiannya adalah orang-orang yang hati-hati. Hati-hati dalam menjaga otaknya, hati-hati dalam menjaga matanya, hati-hati dalam mengontrol telinganya, hati-hati dalam menggerakkan tangannya, hati-hati dalam memproseskan makanan yang masuk ke dalamnya, hati-hati dalam melangkahkan kakinya, dan seterusnya. Kalau kemudian setiap kita sudah menjadi orang yang hati-hati, apa yang kemudian menjadi ketakutan kita berada di tengah-tengah kehidupan ini? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, la'allakum tashkurun. Ada la'allakum tashkurun. Umpamanya dalam kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita dilatihkan 1 bulan ini untuk lahir manusia-manusia. Tujuan dan semua amaliyah yang kita lakukan tidak terkecuali puasa, supaya lahir manusia-manusia yang pintar bersyukur. Kenapa dilatihannya di sini? Sangat sederhana sekali, Allah mengajarkan syukur. Mana buktinya? Bapak Ibu puasa dari pagi, siang kena panas, capek, lelah, menunggu maghrib tiba, bukan kangen pada kolaknya, bukan kangen pada bukaan yang kita siapkannya, bukan kangen pada makanan yang istimewanya, tapi kangen akan datangnya waktu maghrib tiba. Ketika ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah senang kita. Meskipun di tengah jalan, makan belum, minum belum, sudah mampu mengucapkan Alhamdulillah, sudah maghrib. Begitu sederhananya kita dilatih menjadi orang yang pintar bersyukur hanya dengan sesuatu yang ringan, low cost, tidak perlu biaya mahal, tapi kita dicetak, dibimbing oleh Allah untuk pintar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah, kalau ini mampu dilatihkan pada kita, maka korupsi akan berkurang, maling-maling akan berkurang, pencuri akan berkurang. Kenapa? Karena syukur cukup ditempuh dengan harga yang sangat murah sekali. Maghrib tiba tanpa biaya, kita sudah senang. Kata istrinya, "Pah, udah maghrib, minum dulu." Gak usah mah, kita lanjut saja. Bagaimana kita batalkan? Wis ngeleg idu baik ganok lah, wis seneng meskipun di atas kendaraan. La'allakum tashkurun. Yang terakhir, walitukabbirullah. Allah latihkan kita untuk mampu mengagungkan Allah. Ingat, yang harus diagungkan dari semua amaliyah kita, Allahnya, bukan kitanya, bukan organisasinya, tapi Allahnya. Bukan amaliyah kita. Kenapa? Demi Allah, amal kita takkan pernah cukup untuk menjadi bekal kita disandarkan di hadapan Allah, menjadi satu proses andalan kita di akhirat nanti. Maka Syekh Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Hikam bagian paling depan pernah mengingatkan kepada kita, min alamatil i'timadi 'alal a'mal nuqsan rajahina wujudiz zalal. Di mana kita diingatkan jangan menyandarkan sama amal. Jangan menyandarkan sama perbuatan kita, karena betapapun amal kita, perbuatan kita tidak akan pernah mencapai maksimal pada standar-standar yang Allah inginkan. Jadi yang kita lakukan, baca Qur'annya, salatnya, tarawihnya, tahajudnya, semua amal kita, termasuk bersedekahnya, semua
aktivitas kita. Ingat tujuannya Allah tuntunkan di mana kita dilatih adalah walitukabbirullah, untuk mengagungkan Allah. Kalau ini untuk mengagungkan Allah, ingat kaidah ilmu usul fikih, al-amru anisyai nahyun an diddihi. Kalau kita dititahkan suruh mengagungkan Allah, kabbara yukabbiru, berarti fi'il mudhari, dimasukin lam, namanya lam lil amr, berarti satu perintah. Kalau kita diperintahkan, kalau perintah berarti kaidahnya al aslu fil amri lil wujub. Kalau Allah menitahkan kita mengagungkan Allah, maka al-amru anisyai nahyun an diddihi. Kita dititahkan suruh mengecilkan diri kita, jangan sombong. Puasa melatih jangan sombong. Amaliyah yang kita lakukan 1 bulan ini harus imanan, wahti besaban, menuju semuanya merujuk kepada Allah. Jangan sombong, jangan mengandalkan kemampuan diri. Inilah tujuan ending dari puasa. Maka subhanallah akan lahir manusia-manusia di Syawal nanti 11 bulan ke depannya, lahir orang-orang tawadhu yang asar, beramaliyahnya oke, aktivitasnya oke, tapi dia tidak sombong, tetap merendahkan diri. Ya, tapi punten ini tawadhu Arab, bukan tawadhu Sunda. Kalau tawadhu Sunda singkatan tara mawa duit, nggak pernah bawa uang. Ini tawadhu andap asor. Subhanallah, akan luar biasa ini yang dihasilkan dari bulan pelatihan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, meskipun waktu singkat ini, jadikan ta'lim kita adalah ta'alluqnya kita, berhubungannya kita dengan Allah, lalu kemudian menjadikan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah diberikan kepada kita, dan cintanya kita kepada Allah mampu tertingkatkan dengan amaliyah kita di pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.